Panjenengan sekalian, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mari para jemaah sekalian, kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini tanggal 25 April 2021, alhamdulillah di puasa kita yang mungkin hampir ke yang 10 atau 12 ya. Alhamdulillah kita senantiasa diberikan nikmat iman, Islam, dan juga hidayah, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir dalam kajian online. Salat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mengingatkan kepada diri saya pribadi dan juga pada para jemaah sekalian, mari kita luruskan niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala kita hadir. Kita senantiasa berniat semoga Allah berikan curahan rahmat dan keberkahan kepada kita semua dalam aktivitas kita, dalam kehidupan kita, dalam hari-hari yang kita lalui ke depan. Mudah-mudahan umur panjang yang Allah berikan ini menjadi berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tema hari ini masih berhubungan dengan tema tematik bersama Ustadz Eka Hardiana. Alhamdulillah beliau sudah bisa hadir di ruang Zoom kita ya. Dan tema ini mungkin tema yang cukup up to date bagi kita ya di puasa yang sudah di atas ke-10 ini ya. Bagaimana tentu puasa kita bisa berkualitas ya. Seperti kata Rasulullah SAW, banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan haus dan lapar saja, tapi tidak diampuni Allah dosanya. Nah, ini salah satu cambuk bagi kita bagaimana mungkin agar puasa kita benar-benar berkualitas, bisa bernilai, bahkan bisa menjadi sesuatu yang lebih dahsyat ya, lebih baik dibandingkan puasa-puasa kita yang biasa saja, yang mungkin sebelum kita tahu ilmunya banyak kekurangan, banyak kelemahan. Nah, hari ini kita akan sedikit diberikan motivasi oleh Ustadz Arahan terkait dengan bagaimana puasa kita yang berkualitas. Saya kira itu sebagai pembuka ya kepada Ustadz Herdiana, kami berikan kesempatan untuk menyampaikan dan memberikan gambaran tentang materi yang judul puasa yang berkualitas. Kepada Ustadz kami persilakan Ustadz untuk menyampaikannya. Kepada Mas Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an khalaqal insan 'allamahu al-bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Nasra nabiyahu wa anzala 'alaihi sakinatah wa idahu bi jalan taroha. Wa asyhadu anna Muhammadan rasuluh addal amanah wa balagha risalah wa nasal ummah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta ila akhir hadis. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Al-Hikmah rahimakumullah.
segala puja dan puji hanya kita arahkan, kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi, Rabbul Alamin, Robnya semesta alam, yang telah menciptakan alam semesta termasuk kita manusia di dalamnya. Tak henti-hentinya kita juga bersyukur, seiring penciptaan manusia, Allahu Rabbul Alamin pun telah melengkapi dengan begitu banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung, la tusuha, yang tidak sanggup kita hitung. Dari nikmat Allah berikan kehidupan, Allah berikan oksigen secara gratis, sementara saudara-saudara kita di rumah sakit harus membayar ya untuk sekali tabung oksigen yang dibutuhkan. Yang kedua, nikmat mata pun bisa melihat, ini karunia yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa melihat. Kemudian lisan pun Allah berikan kelengkapan hidup kita untuk bisa berbicara. Telinga untuk mendengar, tangan untuk memegang, kaki untuk melangkah atau berjalan. Imam Bukhari dalam satu riwayat menyampaikan sabda Rasulullah SAW bahwa ada dua nikmat yang kita lalaikan, yaitu nikmat as-sihah wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita yang begitu sudah menikmati sekian nikmat yang Allah berikan, kita syukuri bersama. Ada sebetulnya nikmat yang lebih luar biasa, yaitu nikmat iman wal Islam, sehingga sampai detik ini kita masih istiqomah di dalam menjalankan risalahnya Rasulullah. Hadirin jamaah rahimakumullah wal hadirat, tak terasa kita saat ini sudah masuk di hari yang ke-13. Ini hampir setengah perjalanan. Allah begitu kasih sayangnya sangat luar biasa kepada kita, dengan menakdirkan dan mengabulkan doa-doa kita sebelum Ramadan, sejak bahkan bulan Rajab, agar kita berjumpa dengan bulan yang mulia ini, bulan yang dikatakan Asy-Syahrul Al-Mufaddal, bulan yang istimewa ini. Karena Allah menghidangkan begitu banyak kenikmatan berupa ibadah, amal soleh, yang fadilah keutamaannya, pahalanya berlipat-lipat. Tentunya kita tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas atau peluang emas ini yang Allah berikan kepada kita, hingga kita bisa menghirup udara segar syahrul Ramadan, syahrul mubarak, syahrul karim. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kajian tentang puasa yang berkualitas. Mengapa saya sebutkan berkualitas? Karena banyak di antara kita dalam berpuasa tadi motivasinya macam-macam. Ya, sekedar menunaikan kewajiban untuk berkewajiban. Atau ada yang niatnya ingin sehat, ingin diet dan sebagainya. Tentunya ini harus kita luruskan bahwa niat kita hanya semata karena Allah, tidak karena yang lain. Innamal a'malu binniyat. Dalam hadis Arba'in, hadis pertama itu sangat jelas bagaimana amal itu tergantung daripada niat. Sehingga ketika niatnya, ya makanya asal urut dari hadis itu tentang peristiwa hijrah. Jadi kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Kalau niatnya hijrahnya untuk wanita yang akan dinikahinya, maka ya, atau akan harta yang bersertasi isinya, maka kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Begitu dengan saum. Makanya rukun saum itu kan menurut orang ulama, ya kalau menurut matan takribnya Abu Suja, ada dua rukun dari saum itu. An-niyat wal imsak. Ya. Niat dan menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Nah tentunya hal ini sudah kita lakukan sejak kita balik. Ya. Bahkan mungkin anak-anak sebelum balik pun dilatih orang tua kita untuk berpuasa. Nah pertanyaan, sejauh mana kualitas puasa kita dari tahun ke tahun yang kita sudah laksanakan? Ini sudah
sebagai sekali 183. Itu kan kalau kita baca substansinya itu adalah ayat muhasabah diri kita. Dalam surat Al-Hasyr, ya, Allah mengatakan dua perintah takwa yang mengapit kalimat wal tanzu nafsu ma qaddamat lighad. Setiap diri ini untuk melihat perbuatan itu untuk masa yang akan datang. Artinya ini salah satu evaluasi ketika takwa pertama perintah takwa, kedua itu sebagai evaluasi Allah mengingatkan wattaqullah. Nah, dari sini saja tentunya kita bisa melihat bahwa Allah inginkan ya orang-orang yang beriman ini berkualitas. Nah, targetnya kalau kita lihat susunan ayat puasa itu la'alakum. Nah, kita masuk kepada surah 183 Al-Baqarah. Ya. Dalam ayat sebelum kita masuk, kita sedikit akan mengupas tadabbur Quran dulu ya, agar kita barokah semua. Di samping pahala baca Quran, ya. Dan luar biasa nih, Bapak Ibu nih ya. Kita sudah pertama udah melaksanakan sholat subuh bersama berjamaah. Ini kan fardu ain hukumnya kan. Sholat subuh itu kan. Yang kedua, ibu fardu ain. Yang kedua apa? Ibu puasa. Bapak Ibu puasa. Nah, yang ketiga, ibu lengkapi dengan thalabil ilm, menuntut ilmu. Berarti dalam pagi ini kita semua, alhamdulillah taharus binikmah, sudah menjalankan 3 kewajiban fardu ain. Sholat subuh berjamaah atau sholat subuh ya. Kemudian yang kedua, bagi laki-laki tadi. Yang kedua adalah saum Ramadan, saum wajib. Yang ketiga thalabil ilm. Ini kan luar biasa. Ya. Nah, kita lihat susunan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Indah sekali ini ayat ini. Ya, susunan kali. Allah mulai dengan harfun nida, ya. Huruf untuk memanggil. Ya. Dan kalau ada huruf ya ini cirinya bro, ini adalah kalimat insya. Allah ya, cabang daripada bahasa Arab itu akan melihat struktur ayat dalam Al-Qur'an itu jadi dibagi dua. Ada khobar, kalimat khobar, ada kalimat insya. Atau ada kalimat khobariyah, ada insya'iyah. Apa itu khobar atau khobariyah? Arti kalimat itu berbentuk berita. Menyampaikan sesuatu, informasi. Apa itu insya? Nah, kalau insya ini lawan daripada khobar, bukan berita. Apa itu? Ada 5 syaratnya. Bisa berupa perintah, bisa berupa larangan, bisa berupa istifham, pertanyaan, bisa berupa panggilan, nida. Atau yang terakhir, yang kelima, bisa tamani, angan-angan. Jadi kalau ada ayat Quran, misalnya, pertama ada kalimat, aqimus sholat, itu jelas kalimat insya. Perhatikan dalam Al-Quran. Ya. Wa ita'iz zakat, itu adalah perintah untuk memberikan zakat. Nah, atau berupa pertanyaan istifham, hal ataku hadis alam nashrah laka sadrak. Nah, itu kalau itu nggak usah ragu lagi, itu kalimat insya. Itu bukan berita itu. Artinya sedang ada dialog antara subjek dan ya antara kita yang orang pertama mutakalim dengan mukhatab lawan bicara kita. Nah, biasanya kalau khobar itu orang ketiga. Makanya domirnya kata gantinya bisa huna gitu bentuknya. Huma ya. Tapi kalau insya itu biasanya Allah menggunakan biasanya kalau tidak ana nahnu. Jadinya. Lawan bicaranya kalau tidak ka, kalau perempuan ki ya. Anta, anti gitu kan. Atau juga antum, kum biasanya. Nah, kita perhatikan nih, ya kita praktekkan nih. Ya ini sebagai awal yang sekitar 10 menit kita tadabbur dulu ya biar dapat keberkahan. Ya ayyuhalladzina aman. Siapa yang memanggil? Sudah tahu jawabannya kan? Allah Rabbul Alamin. Allah. Kemudian siapa yang dipanggil? Amanu.
Dia ada isim mausul, ada kalimat nyambung alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Maksudnya apa di situ orang yang beriman? Ya, alladzina amanu itu. Kan Allah ketika menyampaikan malaikat Jibril, ya, malaikat Jibril wahyu kepada Rasulullah itu kan sendirian. Kenapa bentuknya kok jamak, bentuk yang plural ya? Ya. Kenapa? Tidak tunggal bentuknya. Ini berarti muatannya bukan hanya untuk Rasul, ayat ini berlakunya untuk kita orang-orang yang beriman. Amanu. Nah, menariknya di ayat berikutnya ada kutiba alaikumusyamu. Di sini ada kata kutiba. Asal katanya kataba. Artinya apa? Menulis, kataba. Telah menulis. Yaktubu, sedang menulis. Uktub, tulislah, perintah. Nah, ini bentuknya fi'il apa? Fi'il madhi. Tapi berubah kalau jadi kutiba. Nah, tentunya ada sesuatu perubahan yang ada dalam kalimat ini. Gitu. Kok terjemahannya diwajibkan? Nah, ini itu asal kata dari menulis. Ya. Kemudian, ya, menetapkan. Ya, bisa juga artinya mewajibkan. Karena udah ditetapkan, ditulis, yang tertulis bagi apa? Bagi manusia, bagi kita. Kemudian sudah berarti penetapan. Nah, tapi isinya apa sebetulnya di situ? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, ini kan perintah kan? Ini dalilnya kita untuk berpuasa wajib itu, ini dalilnya. Ayat ini dalilnya. Nah, kenapa nggak ada fi'il amr, nggak ada kata perintah di sini? Nah, inilah tingginya sastra, ya. Kalau ayat dalam bahasa Arab, idahnya yaitu bahasa Arab. Apalagi ini wahyu. Makanya seperti dulu zaman Rasulullah ada ahli, kalau tidak salah namanya wallahu alam ya, Walid bin Mughirah itu ahli syair, itu mengatakan ketika dibacakan ayat, ini bukan buatan manusia. Karena nggak pernah terjadi manusia bikinnya seindah itu, sehebat itu tata kalimat daripada susunan kalimatnya. Nah, apa rahasianya tadi jadi kutiba ini? Aslinya sebetulnya ya kataba kan, atau lebih mudah untuk dipraktikkan qoro'a di quri'a. Sama itu, qoro'a jadi quri'a. Qoro'a membaca. Nah, kalimat normalnya qoro'al ustadu al-Qur'ana. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Nah, kalau bahasa Arab itu ada dua jenis kalimat juga. Bisa ada ismiyah, ada fi'liyah. Ada yang dimulai dengan kata benda, ada yang dimulai dengan kata kerja. Kalau bahasa Indonesia hanya kata benda saja, ismiyah. Nah, kalau Arab ada yang namanya, kalau kita dikatakan qoro'al ustadu al-Qur'ana, ini fi'liyah. Nggak ada dalam bahasa Indonesia, jarang. Bahkan nggak ada ya. Karena susunan yang benar itu, menurut bahasa Indonesia itu mulai dengan kata benda. Nah, bahasa Arab bisa gitu. Contoh Allahu Akbar. Itu dimulai dengan kata benda. Ya, jadi ismiyah namanya. Nah, apa maksudnya si kutiba, kata kutiba? Ada sesuatu yang dihilangkan di sini subjeknya. Ya. Awalnya kan asom itu kalimat apa? Dari Qur'ana itu objek. Makanya biasanya barisnya fathah. Kalau subjek biasanya barisnya dhammah. Ya. Nah, predikatnya apa? Itu kataba. Jadi seorang ustadz telah menulis atau telah membaca, telah membaca Al-Qur'an. Nah, dalam kutiba jadi atau quri Al-Qur'anu, ya. Quri Al-Qur'anu, hilangkan subjeknya. Makanya berubah yang tadinya membaca menjadi apa? Dibacakan Al-Qur'an. Kutiba, kataba mewajibkan. Kutiba diwajibkan. Jadi awalnya kataba kalimat aktif, kutiba kalimat pasif. Dan ini hebatnya bahasa Arab tadi. Kalau nggak belajar balaghah nggak paham kenapa seperti itu, kok terjemahan jadi wajibkan. Nah, ini disebut dalam bahasa Arab kutiba itu adalah apa? Fi'ilnya fi'il lil majhul. Jadi kalimat pasif. Makanya siama jadi siamu. Jadi apa? Pengganti objek. Maaf, pengganti subjek. Berarti disebut naibul fa'il. Ini sedikit ya kita
Mudah-mudahan memahami begitu luar biasanya indahnya Al-Quran. Jadi diwajibkan seperti itu. Karena amanu alaikum. Kan saya katakan tadi. Ini berarti sedang ada dialog Allah dengan Rasul. Yang tentunya termasuk perintahnya ini. Nah, kehebatan dari ayat ini kenapa? Perintah tapi tidak ada kalimat perintah. Tapi bentuknya apa? Ya, fi'il lil majhul tadi. Ya, fi'il madhi. Ini lebih dahsyat ketimbang perintah. Aqimus sholah itu kalimat perintah. Ya. Misalnya disuruh ijlis, duduklah, itu perintah. Tapi ketika ada kalimat seperti ini ada yang luar biasa. Nah, yang kedua, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana ya diwajibkan atas kamu orang sebelum kamu. Nah, ini bayangan saya aja nih kalau ada satu perintah misalnya. Yang mana ini kan ketika ini berlakunya seperti tunda ini kan puasa, kalau tidak salah ini berlakunya 2 Hijriah. Jadi waktu 1 Hijriah belum diberlakukan. Karena melihat kondisi umat Rasulullah belum kuat tauhidnya. Dan menariknya, hebatnya lagi kan dimulai dengan amanu tadi. Berarti ini cirinya ini ayat apa Madaniyah. Kalau ayat Makkiyah yang turun di Mekah itu beda. Biasanya kalau tidak ya ayyuhan nas, ya atau juga ya Bani Adam. Tuh, biasanya seperti itu. Atau ya ayyuhal kafirun. Nah, dari ini kita bisa menggambarkan ada satu perintah Allah berlakukan kepada orang-orang Quraisy, ya, berpuasa. Mereka kan langsung bertanya, ini puasa berat. Gitu. Ya, belum pernah mereka lakukan. Nah, makanya saya mengajak kepada ini bagian bagaimana berusaha belajar sedikit bahasa Arab agar kita bisa ketika tadabbur itu ada dialog kita dengan Quran. Ini tujuan saya kenapa, mohon maaf sedikit agak panjang dulu ya, agar ke depan makin memahami. Ini kan sama juga memperlihatkan nggak susah loh itu puasa, orang dulu juga pada puasa. Nah, kita lihat nih tafsir Ibnu ya. Kita lihat sini. Nah, ini. Ya. Jadi perintah ini para orang yang beriman. Ya. Intinya para orang beriman, bukan hanya para rasul. Untuk apa berpuasa? Apa itu puasa? Menahan diri dari, kata Ibnu Katsir, makan dan minum serta berhubungan suami istri dengan niat ikhlas karena Allah. Niatnya ikhlas. Makanya rukun daripada puasa itu adalah niat. Ikhlas karena Allah. Nah, kemudian ada berapa hikmah kata Ibnu Katsir di sini. Ini luar biasa kalau kita ngomong ini aja sebenarnya cukup 1 jam ini. Aduh, Kang Dodi ya. Nggak cukup ini. Ya, saya ada kajian khusus tentang ini ya. Ini menarik. Kenapa? Makin kita dekat dengan Al-Quran. Tapi bacanya, fadilahnya kan pernah dikaji ya tentang manfaatnya kita bagaimana. Kalau udah makin terasa belajar tafsirnya akan terasa. Jadi saya juga nggak berani ya nafsir sendiri. Maka kita rujuk Ibnu Katsir. Tafsir sudah mutabar, jangan sembarangan tafsir walaupun sedikit bahasa Arab. Nggak boleh seenaknya kita menafsirkan. Karena kita bukan mufasir. Nah, apa di antara hikmahnya? Pertama, membersihkan jiwa. Nah, ini perlu kita pahami. Makanya saya ingin kenapa materinya berkualitas puasa kita. Harus paham dulu filosofi tentang puasa. Dia yang menaikkan dari terbit fajar, terbit matahari kita menahan diri. Enggak surat itu. Gitu. Ada proses pembersihan jiwa. Yang kedua apa? Menyucikan serta membebaskan dari endapan-endapan yang buruk. Yang jelas di sini apa maksudnya? Itu kotoran dalam tubuh kita. Makanya walaupun katakan ada hadis sumutasihu secara sanadnya lemah, tapi substansinya benar dan terbukti. Orang kalau kita mau operasi aja suruh puasa kok. Bahkan ada istilahnya puasa intermittent. Ya, dalam istilah kedokteran itu saat ini itu puasa sekian jam lamanya untuk apa? Ya, membakar tubuh yang ada dan proses-proses untuk penyehatan tubuh kita. Nah, menarik juga di sini ada juga menyucikan dari akhlak rendah. Jadi sangat sempurna perintah puasa ini, Allah berikan hikmahnya. Ya. Jadi nggak main-main tuh perintah puasa itu. Dan orang-orang non-muslim di barat, bahkan di beberapa negara lain sudah membuktikan tentang saum. Lanjut ya. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan dalam slide berikutnya, sebagaimana puasa diwajibkan atas mereka. Nah, sebenarnya Allah pun telah mewajibkan atas umat muslim sebelum mereka. Dengan demikian,
berarti mereka punya teladan dalam berpuasa. Jadi ada contohnya gitu. Dan hal ini memberikan semangat kepada mereka dalam menunaikan kewajiban ini. Yang awalnya mungkin, wah berat, belum pernah puasa saya ini. Ya. Tapi Allah sudah mereka dulu juga pada puasa kok. Ya. Nah karena kita tadi ada semacam hatinya dibesarkan oleh Allah, dengan yang lebih sempurna dari apa yang tadi dibayangkan oleh orang sebelumnya. Artinya aku harus lebih bagus lagi nih. Karena sudah ada contohnya kan. Gitu. Lanjut ya. Nah di sini kita lihat spirit yang disebutkan firman Allah. Dalam keadaannya ini ada likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Nah, kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat 48, ya, untuk tiap-tiap umat di antara kalian kami berikan aturan dan jalan yang terang. Berarti kita ini memang sudah dikasih petunjuk berupa apa? Syariah, syariatan, wa minhajan. Ya. Aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki saya, kalian diajarikan satu umat saja. Tapi Allah berkehendak apa? Menguji kita semua pemberiannya kepada kalian. Maka berlombalah berbuat kebajikan. Nah, intinya ini perkuat semangat tadi, ada proses fastabiqul khairat. Berlomba-lomba kita dalam kebajikan. Itu adalah hakikat puasa. Lanjut ya. Dikatakan tadi dalam surat Al-Baqarah 103, karena puasa mengandung hikmah. Ya, perjelas saja menyucikan tubuh, mempersempit ya, jalan-jalan setan. Nah, ini seperti yang disebutkan dalam hadis Sahihain yang sudah hadis sahih. Apa di sini katanya? Dalam hadis ini, ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ata fal yatazawwaj wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu beri nafkah, maka segera menikah, kawin. Dan barang siapa yang tidak mampu memberi nafkah, hendaklah ia berpuasa. Karena sesungguhnya puasa merupakan peredam baginya. Nah, ini solusi. Berarti menahan segala gejolak-gejolak, ya, nafsu-nafsu, ya, yang luar biasa Allah berikan salah satu cara. Ya, menarik memang kita lihat di sini. Ya, hikmah puasa ini. Ya, untuk bisa menjaga hawa nafsu, solusinya puasa. Lanjut ya. Nah, sedikit mengulangi kama kutiba 'alal minkum sebagaimana diwajibkan Imam Al-Alusi dalam tafsirnya menjelaskan, ya. Apa kata beliau? Yang dimaksud dengan orang-orang sebelum kalian adalah para nabi sejak Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang maksudnya, kata Imam Al-Alusi. Sebenarnya keumuman yang ditunjukkan dengan adanya isim mausul alladzina tadi, ya, isim mausul sebutnya. Ibnu Abbas dan Mujahid yang dimaksud di sini adalah ahli kitab. Kemudian menurut Al-Hasan, Al-Sudi, Asy-Sya'bi yang maksud adalah kaum Nasrani. Ada yang bertanya ke saya, kenapa berarti Ustaz ini beda-beda dong para ulama kita tafsir ini? Ya, tapi kita bisa simpulkan bahwa bisa berupa orang Nabi Adam sampai sekarang, bisa ahli kitab, bisa Nasrani. Jadi pendapat para ulama itu kita gabungkan, masing-masing punya dalil, punya alasan yang kuat. Gitu. Jangan kita menyalahkan salah satu tafsir tersebut. Karena yang hanya tahu Allah yang benar atau tidaknya. Wallahu a'lam bishawab. Nah lanjut kata Ibnu Katsir, beberapa riwayat menyatakan bahwa puasa umat sebelum umat Muhammad adalah saja puasa 3 hari. Nah ini menjadi kita nih ilmu nih. Ini informasi dari Ibnu Katsir. Jadi sebelum ada saum Ramadan, ada puasa 3 hari setiap bulannya. Ini kewajibannya. Sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, terdapat riwayat dari Mu'ad. Termasuk dari Ibnu Mas'ud. Ini ahli-ahli tafsir semua para sahabat. Ibnu Abbas, Atha, Qatadah, Ad-Dhahak bin Mazahib yang menyatakan bahwa ibadah puasa awalnya hanya diwajibkan selama 3 hari setiap bulan. Kemudian hal ini dinasah, dihapus dengan disyariatkannya puasa Ramadan. Dalam riwayat tersebut terdapat tambahan bahwa kewajiban puasa 3 hari setiap bulan sudah ada sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam hingga akhir dinasah oleh Allah Taala dengan puasa Ramadan ini. Surat Al-Baqarah 183. Itu yang terakhir. Nah, sekarang masuk kepada bagaimana kita menuju ya
saum kita yang berkualitas. Tadi kan rukun puasa ada 2, niat, ikhlas karena Allah, dan 1 meninggalkan. Ternyata ini untuk mendapatkan puasa kualitas belum cukup. Itu baru sahnya. Ya rukunnya salah satu hilang, nggak sah itu puasanya. Nah, untuk bisa meningkatkan kualitasnya, yang pertama, apa caranya? Meninggalkan hal-hal yang membuat puasa sia-sia. Ikhlas serta meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa saja belum cukup atau tidak cukup untuk membuat puasa kita lebih berkualitas. Hal yang lain yang perlu kita lakukan adalah meninggalkan hal-hal yang membuat puasa sia-sia. Kayak tadi oleh Kang Dodi juga disebutkan tuh. Nah, saya lapatnya agak berbeda ini. Ya, tapi sama-sama berarti ini hadis sahih. Yang sampaikan oleh Kang Dodi juga hadis sahih tadi. Rubba shaimin laisa lahu min syai'in minal jumal, itu yang sampaikan Kang Dodi. Nah, ini lapatnya lain nih. Rubba shaimin hadzuhu min siyamihi al-ju'u wal 'atha. Ya. Berapa banyak orang yang puasa, bagian yang dipetik dari puasanya hanya lapar dan haus saja. Artinya nggak nilai pahala puasanya itu. Makanya disebutkan sia-sia di sini. Nah, para Bapak Ibu sekalian berbahagia, para shaimin shaimat, agar puasa tidak sia-sia, ya, yaitu dengan menjauhi perkara yang telah diharamkan oleh Allah SWT. Jadi meninggalkan yang diharamkan. Diartinya seperti apa? Menjaga emosi kita agar tidak marah. Kan larangannya la takdob, la takdob, la takdob, janganlah kamu marah 3 kali. Kita lihat di sini dalam hadis muttafaq alaih, asyamu junnah. Puasa itu adalah perisai, benteng. Fala yarfusu wala yajhal. Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul ini shaim. Di puasa adalah perisai, maka barang siapa sedang berpuasa janganlah berkata keji dan berteriak keras. Sudah orang maring gitu ya, marah-marah. Jika seorang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah dia mengatakan, ini shaim atau ana shaim. Saya sedang puasa. Ini kan luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu emosi, banyak berpuasa. Kalau yang biasa kita emosi. Nah, begitupun di samping nahan emosi, yaitu dengan perkataan dan perbuatan dusta. Harus kita jauhi itu. Itu haram. Bohong. Bisa membuat puasa menjadi sia-sia dan karenanya harus dijauhi. Apa dalilnya? Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fin ayyada'a ta'amahu wa syaraba. Berarti tidak meninggalkan perkataan palsu dan pengamalannya, maka Allah tidak punya keperluan untuk meninggalkan makanan dan artinya nggak ada artinya itu. Ya. Pertanyaannya, kalian. Bohong puasanya batal nggak? Batal nggak kalau kita ngebohong? Jawabannya tidak batal. Kenapa? Karena bohong bukan termasuk syarat atau rukun daripada puasa atau hal yang membatalkan puasa, bukan itu. Tapi apa? Puasanya bisa berkurang pahalanya, bahkan bisa hilang, bisa habis. Kemaksiatan yang kita lakukan, maksiat emosi, maksiat mata, maksiat lisan, dan maksiat-maksiat yang lainnya. Gitu. Ya. Puasa hobinya ngebohong, fitnah, menyebarkan berita hoax, menggunjing. Nah ini bisa habis puasa kita itu hanya dapatkan apa? Lapar haus saja. Ya. Nah ini. Itu kalau kita ingin puasa kita semakin berkualitas. Ya, apa bedanya sih puasa kita dengan puasa anak-anak kita yang baru belajar? Kalau tak hanya semata-mata mendapatkan lapar haus saja, nggak ada bedanya dong kita yang udah balik, yang udah mukallaf, yang Allah beri
dosa ketika kita meninggalkan hal yang fardu ain. Masa setiap tahunnya kita hanya dapat lapar haus saja, nggak dapat pahala yang lebih dari Allah? Tuh. Maka meninggal yang sia-sia. Cara yang kedua untuk makin berkualitas, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Selanjutnya ya, selanjutnya. Kalau tadi sia-sia puasanya, sah puasanya, gugur kewajibannya karena udah berpuasa, tapi nggak melakukan apa-apa, kecuali lapar haus saja. Nah, yang kedua, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Sering kita jumpai ada orang yang berpuasa lalu mengisi siangnya dengan hal yang tidak bermanfaat. Dengan alasan agar lupa rasa lapar dan haus selama puasa. Mereka seharian di depan televisi, di depan smartphone, di depan laptop, ya dengan banyak main game. Hal seperti ini hendaknya ditinggalkan agar puasa kita berkualitas. Nah, ada yang berdalih. Mohon maaf. Ustadz kan daripada ngomongin orang mendingan tidur, mendingan main game. Iya, saya katakan makanya yang awal kalau hal yang haram-haram, ya itu kan sia-sia. Kalau ini yang tidak bermanfaat, karena ada hadis lihat Imam At-Tirmidzi dan An-Najah, Imam Ibnu Majah, ya di slide berikutnya, dikatakan min husni islamul mar'i, ya tarkuhu ma la ya'ni, kata Rasul. Di antara tanda sempurna Islam seorang dalam meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Di slide berikutnya ya. Ada hadis ini yang melarang kita untuk berbuat sesuatu yang sia-sia atau yang tidak sia-sia. Maaf, yang tidak bermanfaat. Makanya ada ya yang menggunakan dalil tadi daripada melakukan bohong dan sebagainya, ngomongin orang, mendingan saya tidur aja lah. Jadi puasa banyak tidur. Ini kan masalah. Ya. Jadi habis subuh tidur sampai menjelang zuhur. Ya mungkin bangun mandi, habis zuhur tidur lagi. Sampai jelang asar. Nanti asar bangun lagi dia, mandi lagi. Habis asar tidur lagi jelang maghrib. Nauzubillah ya. Nah, ini jadi puasa tidur jadi. Nah, ada hal yang tidak bermanfaat yang harus kita tinggalkan. Ya, kan juga di smartphone kan ada Al-Quran, ada hadis, ada YouTube yang bermanfaat. Bisa digunakan untuk itu. Ya, bukan untuk tayangan-tayangan yang tidak bermanfaat. Bahkan kalau yang dosa-dosa malah jadi sia-sia puasanya. Lanjut ya. Yang ketiga, agar puasa kita makin berkualitas adalah, ya, ini hadisnya, yang melakukan yang tidak bermanfaat, nggak boleh di sini. Yang ketiga, mempuasakan seluruh organ tubuh, pikiran, hati. Nah, ini menarik nih. Ya ternyata bukan hanya dari lisan kita. Ya. Nah, di sini juga disuruh apa? Organ tubuh seluruhnya, pikiran dan hati. Nah, menarik dalam kajian ini, ya mungkin juga sering kita dengar, ada istilah yang dikatakan puasa khusus oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dan ditegaskan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Jadi puasa itu dibagi 3 kata Imam Ghazali. Ada shaum, ya, ada shaumul khas, atau khusus. Apa itu puasa am? Nah, tadi puasa yang sia-sia tadi. Artinya puasanya hanya menahan lapar haus saja, nggak dapat apa-apa. Lalu pertanyaan kedua, apa yang puasa khusus? Kata Imam Ghazali ini. Kata Imam Ghazali dalam kitabnya, itu puasa bukan hanya menahan lapar haus, juga menahan nafsu beserta seluruh anggota tubuhnya. Nah, ini. Atau seluruh anggota tubuhnya yang dipuasakan. Nah, yang tertinggi husul khuas atau husul khusus, itu puasa yang juga menahan bagaimana hatinya hanya kepada Allah, tidak pada yang lain. Jadi yang dipuasakan bukan hanya organ tubuh, termasuk juga adalah hati. Hanya selalu kepada Allah. Jadi kepentingan dunia sudah ditinggalkan. Nah, untuk masuk yang puasa khusus, saya sengaja buat langkah-langkahnya ini. Lanjut ya slide berikutnya. Apa sih langkah-langkahnya saum khusus?
Bahkan ujung nanti di shaumul fasul khawas ya. Nah, langkah-langkahnya dalam slide berikutnya kita bisa lihat pertama kali untuk bisa puasa khusus sampai nanti di akhirnya ada puasa fasul khawas adalah mempuasakan mata dengan menahannya dari pandangan kepada sesuatu yang tercela dan dibenci syariat serta melalaikan daripada kepada Allah. Nah, ini. Kenapa? An-nazaruh ya. Jadi nazarah itu apa? Pandangan itu kata dalam hadis Hakim Imam Hakim, salah satu anak panah iblis yang berbisa. Ini kata Imam Al-Hakim dalam riwayat yang Rasul mengatakan bahwa ya pandangan itu ya yang kita lihat itu pandangan yang kita lihat itu adalah merupakan anak panah yang beracun atau berbisa. Barang siapa meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla memberinya keimanan yang manisnya didapati dalam hatinya. Tuh. Makanya perintahnya kalau lihat gitu, godul basor, lihat aurat yang bukan haknya, kita langsung dudukkan pandangan. Bahkan menarik ini saya pernah untuk masalah pandangan ini, dua guru saya, ya ketika saya masih di Mahat, sekitar tahun 90-an awal, 90 lah, atau 91, di satu Mahat di Jakarta, sekolah tinggi agama, guru saya dua-duanya ini hafiz, ya, hafal Al-Quran 30 juz, dan mungkin ya. Yang pertama adalah Ustaz Sufyan Nur. Yang kedua, Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf, yang sekarang juga sering kita lihat ya, dalam kajian-kajian Quran. Nah, kepada beliau itu saya termasuk yang bertanya ya tentang bagaimana sih cara untuk bisa menghafal Al-Quran biar nempel. Beliau hanya menegaskan satu, sama-sama itu. Saya bertanya kepada di dua waktu yang berbeda dan sama-sama menjawab tarkul maksiyah. Intinya menjauhi maksiat. Karena beberapa pengalaman para penghabis katanya itu ada yang karena lihat aurat itu hilang hafalannya. 30 juz bisa hilang 1 juz, 2 juz gitu. Karena mungkin banyak kan nggak sengaja lihatnya. Contoh mungkin kan kalau zaman dulu ada beca itu kan kadang wanita ya ada angin tersingkap auratnya, kita nggak lihat, nggak sengaja pas ngelihat kita buang muka ternyata katanya mengatakan ada seorang hafiz yang bisa hilang hafalan. Wallahu alam ya. Ini testimoni seorang hafiz. Akhirnya apa pas pulang ke rumah 1 atau 2 juz hilang hafalannya itu. Perlu lagi untuk apa? Ya, murajaah lagi. Itu bayangkan coba. Nah, kita gimana setiap hari lihat maksiat nih? Makanya Kang Dodi ya nggak nempel-nempel nih. Karena nggak dijaga matanya. Ini langkah pertama. Ya. Langkah kedua adalah, tadi kan yang dipuasakan mata ya. Yang kedua apa yang dua? Lidah, lisan kita. Dengan apa berpuasa memelihara dan ucap tanpa arah. Nggak jelas yang diomongin apa. Ngalor ngidul nggak punya makna. Nah, bahaya lagi dusta, bohong. Bahaya lagi menggunjing, mengumpat. Berkata buruk, kotor, jorok. Berkata kasar, penuh permusuhan. Bahkan mungkin perkata menzolimi orang, nyakitin orang. Menyinggung orang. Kayak tadi ya, sedikit hadis tentang puasa itu adalah perisai tadi, menjaga itu. Jadi, nah ada pertanyaan, Ustaz, kenapa mata dulu baru? Ya ini urutan ya, kenapa? Biasa yang lebih nempel itu mata. Lebih cepat nempel itu. Contoh ini pengalaman lagi nih. Ya. Ada seorang khotib mengatakan pengalamannya, bahayanya mata. Karena makanya mata kenapa di nomor satu kan? Gitu, alasannya. Jadi dia khotib, waktu itu dia akan khutbah di Tarakan ya, Jakarta Barat. Saya tinggal di Jakarta waktu itu. Di khotib tadi, berangkatnya pakai mobil umum. Kalau di Jakarta namanya Mikrolet ya, kalau kita angkot ya. Nggak sengaja di Mikrolet bertemu dengan wanita cantik berpakaian seksi. Nah, sempat melihat dia. Ya karena dia mengerti, langsung dia alihkan pandangan atau dia godul basar menundukkan pandangan. Makanya kata ibu psikolog siapa yang sering, Risma ya, ibu siapa namanya? Yang ahli, yang psikolog tuh kan Dodi hafal. Itu kalau tayangan-tayangan buruk, tayangan-tayangan yang mesum, tayangan-tayangan yang nggak benar itu bahayanya memorinya. Nempel itu. Seperti ya di otak kita. Memori kita nempel. Makanya bahaya apa? Ketika khutbah Jumat si khotib tadi, dai tadi itu sempat dia berapa
mohon maaf berapa detik mungkin ya. Kan kalau di depan di mimbar itu kan kalau berhenti berasa betul jamaah tuh karena di hadapan jamaah banyak. Ternyata apa? Dia ingat wanita yang ditemui di mikrolet. Wis godaan setan juga ya, diberikan infonya. Terbayanglah perempuan tadi. Dia sempat berhenti itu, hilang blank apa yang mau dihutbahkan, bingung. Ya, alhamdulillah ya. Katanya si dai tadi keburu sadar. Istighfar, stop. Dalam hati ya, stop. Langsung muncul lagi. Itu bahaya mata. Maka setelah itu adalah yang kedua adalah lisan. Nah mungkin lisan ini bisa diganti dengan tangan ya. Sekarang kan orang biasanya ngirim berita itu bukan dengan omongan, dengan telepon, tapi bisa dengan apa? Message ya. Bisa dengan SMS, bisa melalui WhatsApp, bisa Telegram, dan sebagainya gitu ya. Bahkan mungkin medsos yang lain, Twitter, Instagram, Twitter ataupun Facebook ya dan sebagainya. Nah ini. Yang ketiga caranya untuk bisa puasa agar bertingkat menjadi puasa yang berkualitas atau puasa khusus, mempuasakan telinga dari mendengar apa? Sesuatu yang haram dan makruh. Berita jelek. Kita sih nggak bermaksud tadinya untuk apa? Untuk menggunjing. Tapi karena kita dengar dan di situ ikut bicara, bahkan kadang termasuk untuk nambahin gitu. Ya kenapa? Sesuatu yang haram diucapkan juga haram didengar. Bahkan Allah Ta'ala menyembadankan orang yang mencari pendengaran haram dengan pemakan harta haram. Sama'una lil kadhib akaluna lisuhd. Surah Al-Maidah ayat 42. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita hoax, banyak makan makanan haram. Ini hati-hati. Ini contoh maaf nih, kenapa saya tekan ibu-ibu ya. Tapi bapak juga di kantor bisa kejadian juga. Misalnya beli sayuran di depan rumah, atau motor ya, atau kayak mobil gitu kan, suka ada tukang sayur saat ini. Ibu belanjanya mungkin nggak sampai 5 menit ya, tapi ngobrolnya setengah jam. Nah itu hati-hati itu. Kita nggak aktif ngomong, tapi kita dengar. Atau bahkan mau denger, kepo gitu kan, ya. Nanyakan, ada yang cerita tentang kejelekan seseorang tetangganya. Dia, iya, ibu nimbrung. Iya saya juga begitu tuh, tahu saya tuh katanya orangnya gini-gini. Aduh masuk. Gitu. Bulan Ramadan, masa kita bisa jadi, bukan hanya ini bisa sia-sia, bukan hanya berkurang pahalanya, sia-sia. Bahkan ada lagi di sini ya, Al-Maidah 63-nya itu, mengapa orang yang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan haram, punya amat buruk apa yang mereka. Lanjut ya. Nah, kita masuk langkah yang keempat. Memposisikan tangan yang menzalimi orang lain. Nah, mungkin ini termasuk tadi ya, medsos ya, bisa juga ya. Dan tapi tangan sini lebih kepada apa yang mencuri, yang bukan haknya diambil, korupsi dan sebagainya. Atau perbuatan-perbuatan yang lain lah, megang sesuatu yang bukan haknya, ya. Atau mohon maaf, colek-colek perempuan, laki-laki gitu ya. Godain perempuan dan sebagainya. Nah, ini termasuk juga bagian yang dilarang oleh syariat. Yang kelima apa langkahnya? Mempuasakan kaki. Maksudnya dari apa? Berjalan ke arah yang diharamkan Allah. Atau ke tempat-tempat yang tidak bermanfaat. Gitu. Kita puasakan lah. Yang bermata jangan sampai ke situ, apalagi yang diharamkan, nggak boleh kita melangkah hal. Saya hanya nemenin aja kok. Tapi hal itu nggak boleh di situ. Ya. Nah, kita masuk sekarang langkah yang keenam. Ya. Nah, ini udah masuk. Ada yang menyatakan ini husnul khos nih. Apa memusahkan hati dari penyakit-penyakit ruhiyah? Apa itu? Seperti dengki, iri, marah, kecintaan pada dunia. Nah, ini. Sehingga sering melalaikan ya perintah Allah, sering lalai juga kepada zikrullah. La tabaghadu, la tabaghadu, wa la tahasadu, wa la tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kamu saling membenci, saling memutus hubungan, saling mendengki, dan saling bermusuhan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, jadi kita puasakan hati kita ini. Ada yang nanya, saya Ustaz, apa sih cirinya orang iri? Ya para ulama mudah saja mencontohkan. Pokoknya ketika Bapak Ibu sekalian merasa senang ketika orang susah, itu ciri dengki orang. Atau kita sedih, kesel, susah kalau orang senang. Itu aja patokannya.
Kalau kita ada iri nggak dengan orang lain, dengki sama orang lain. Nah, di bulan Ramadan kita dilatih, makanya dalam Fathul Khairat ini agar bisa kita praktekkan di luar Ramadan. Nah, ketika ada di satu grup WhatsApp, saya senyum sendiri ya ketika ada dialognya menarik. Ya orangnya suka bercanda, ya suka saling ejek lah gitu ya. Maksudnya bercanda. Nah, saya ada di grup itu, dia bilang gini sama temennya, udah nanti aja lah ya, sekarang lagi puasa nih, jangan ntar lah, habis buka kita ledek-ledekan lagi katanya. Nah ini kan pemahaman yang nggak benar. Jadi meninggalkan hal yang haram, yang makruh itu ketika puasa dari terbit fajar sampai matahari. Padahal kan pelajarannya puasa itu untuk bekal kita di luar ketika kita tidak berpuasa. Bisa di saat Ramadan, tapi saat-saat pada maghrib sampai menjelang subuh, bisa juga di luar Ramadan. Itu pelajaran penting. Makanya nanti ada materi warisan-warisan Ramadan. Ya, termasuk di dalamnya. Mewariskan amal soleh itu agar kita praktekkan di luar bulan Ramadan. Lanjutkan ya Bapak Ibu sekalian. Yang ketujuh, apa itu? Menjaga pikiran dari membayangkan hal-hal yang disenangi syahwat dan dibenci syariat. Serta dari tipu daya dan pikiran destruktif atau yang merusak. Nah juga ternyata bukannya hati, pikiran juga harus kita kuasakan. Dari hal-hal yang apa? Pikiran kotor. Tadi memori-memori yang nggak benar. Itu harus kita, kalau bahasa saya itu kita harus bunuh tuh pikiran jelek itu. Dimatikan. Supaya kita tidak berpengaruh. Karena kalau dari pikiran ngayang-ngayang ngelamun akhirnya. Itu bahayanya. Nah itu ya ada 7 langkah ya dalam menjaga tubuh kita agar saum kita saum khusus kategorinya. Kata Imam Ghazali. Lanjut ya. Nah, tadi kan 3 poin itu. Nah, yang keempat akan semakin berkualitas. Kalau tadi kan kiat-kiatnya itu 7 langkah itu. Nah, yang keempat, kiat itu berkualitas memperbanyak amal soleh selama Ramadan. Banyak orang terkecoh dengan memperbanyak tidur saat puasa karena menilai itu sebagai ibadah. Kalau kata beberapa asatid ya, yang kata para ulama hadis, itu katanya hadisnya ada yang mengatakan palsu, yang tidur adalah ibadah. Tapi secara makna, memang bisa saja ada juga ibadah yang tidur itu bisa jadi ibadah. Ya saya nggak akan berdebat karena saya bukan ahli hadis. Artinya tidak seperti itu yang dimaksud. Kalaupun tidur sebatas yang kita elulah misalnya tidur siang, paling lama setengah jam. Itu ada hadisnya, sunahnya kan. Atau kalau saking lelah sekali kita capek, silahkan istirahat. Tapi jangan puasa setiap waktunya tidur gitu maksudnya. Tadi kan dari pada ya dia berarti hanya sholat aja. Sisanya tidur, nah, itu yang dimaksud. Tapi kalau waktu itu kita capek kerja dan sebagainya, kita istirahat. Nggak ada masalah. Tapi jangan terlalu lama. Karena sayang momen-momen penting waktu diwaktukan seperti argo itu kan ya berjalannya waktu itu kan. Nggak bisa kita ulangi. Memang ya lebih baik dibandingkan jika melakukan hal-hal yang makruh atau haram tuh. Tidur betul lebih baik. Akan tetapi tentu lebih baik lagi jika ada pada saat puasa kita memperbanyak amal soleh. Mengisinya dengan aktivitas positif yang bernilai ibadah insya Allah Ta'ala. Daripada sedang tidur. Ya sekali-kali tidur kita hanya mungkin paling ya tadi kan kalau toilet itu setengah jam mungkin 1 jam lah. Tapi kan ada yang tidur yang tidak makruh kan, habis subuh, menjelang pada asar, itu kan waktu yang nggak bagus. Nah Rasul sudah mencontohkan kailulah itu, ya puasa setengah jam di waktu siang. Lanjut ya. Nah aktivitas apa saja yang dimaksud? Nah data harus diisi aktivitas positif. Apa? Memperbanyak tilawah Quran. Nah ini juga. Targetnya kita misalnya punya target 13 hari ini. Yang target 3 kali ini harus sudah tiap 10 hari itu khotam. Nah, kalau ada target yang 2 kali dalam sebulan Ramadan ini, berarti nanti tanggal 12 itu sudah khotam tuh. 2 hari lagi. Nah, dan sekarang ini kita kejar nih. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian nggak cukup hanya dengan membaca. Karena tilawah itu juga pengertiannya tadabbur. Ibu punya terjemahan Al-Quran, baca Bu terjemahan.
Bahkan ibu punya terjemahan tafsir, karena terbatas kita bahasa Arab, baca terjemahan tafsirnya. Yang paling pendek itu Jalalain ya, 2 jilid. Ada Ibnu Katsir, ada Qurtubi, ada Al-Munir, ada Tafsir Quran, ada Syekh Sa'di, ada banyaklah Al-Baghawi dan sebagainya. Maraghi, Al-Azhar, Buya Hamka ya. Nah, setelah tilawah apa? Berzikir kepada Allah, jangan lupa. Pagi dan petang. Atau tambah setelah ba'da sholat. Sholat sunnah. Nah, nggak cukup hanya taraweh. Tambah rawatib, qobliyah ba'diyah. Itu satu wajib. Ada yang berarti apa? Tahajud. Nah, ini perlu saya jelaskan sedikit nih. Ada yang tanya ke saya, Ustaz, boleh nggak waktu tahajud? Kan sudah tarawih, kan? Memang terjadi ulama, nggak ada sholat sunnah lagi. Nah, ternyata tidak seperti itu. Ya, Rasulullah pernah praktekkan satu rakaat setelah beliau melaksanakan tarawih witir, nah beliau melaksanakan 2 rakaat lagi. Makanya syarat tahajud itu tidur dulu, kata para ulama. Nah, boleh nggak? Boleh. Asalkan Bapak Ibu jangan witir lagi. Karena kalau witir lagi, 3 tambah 3 surat tarawih tambah 3 jadi 6, genap. Makanya ulama menyarankan tambah lagi 1 rakaat agar ganjil. Gitu. Ya, jadi Ibu tetap silakan. Biasanya 8 rakaat, atau mau Ibu 10 rakaat, mau 20 juga sebelum tarawih silakan. Nah, setelah itu apa? Setelah sholat sunnah, Ibu bisa tambahkan juga sholat sunnah yang lain, duha, punya sholat apa namanya, ba'dal wudu, luar biasa. Nah, setelah itu tafakur ini, memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala. Coba sekali-kali kalau ada waktu ya, ini saat ini pandemi sini ya, agak kendala kita. Coba ya, bagi laki-laki ataupun keluarga, coba sekali-kali sholat subuh di At-Ta'awun, di puncak. Sampai Ibu pada subuhnya di sana, Bapak Ibu ya. Sampai zikir ya, itikaf di masjid, zikir ya, kalau ada kajian alhamdulillah, sampai waktu syuruk untuk sholat 2 rakaat. Nah, ketika syuruk atau isyraq ya, selesai, kita keluar, Ibu lihat pemandangan di puncak, indah sekali. Nah, kita tafakur di situ. Termasuk juga kalau ada hujan, Allah masyiban nafi'an, itu tafakur tentang ciptaan Allah berupa hujan, ada doanya. Ya, atau ada kilat tiba-tiba gitu kan. Itu juga ada zikir. Atau ketika kita juga ke pantai gitu, Bu. Kita masih dekat pantai, setelah itu kita keluar, kita lihat pantai yang begitu indahnya, menyambut terbitnya matahari, ya, luar biasa itu. Ya, kita tafakur. Mengkaji ilmu-ilmu agama. Nah, ini pagi ini, Bu. Itu masuk aktif positif ini, Ibu sekalian. Ya. Yang berikutnya apa? Memperbanyak infak. Nah, targetnya setiap hari kalau bisa berinfak kita, walaupun hanya sebatas 500.000, Rp1.000. Ya. Apalagi kalau kita sekarang zaman M-Banking kan, tinggal kita transfer aja ke orang tertentu yang membutuhkan, atau lembaga tertentu, atau yayasan tertentu yang menampung infak. Atau Ibu sendiri, Bapak Ibu sekalian ketika sholat di masjid, ya, masuk ke ropak, atau di jalan menemui orang-orang yang mampu misalnya. Nah, dan masih banyak yang lainnya lagi ya, silakan ya. Intinya positif. Nah, kemudian yang terakhir ini yang kelima ya. Ada yang menarik sengaja saya buat ya di sini. Amal soleh Rasulullah. Sebenarnya masih banyak ya, tapi ini cara agar makin mantap di kita nih, puasa kita ini. Karena Rasulullah langsung mencontohkan. Jadi Rasulullah dan para sahabatnya sangat mengerti tentang keutamaan Ramadan dan bagaimana memperbaiki kualitas puasa mereka. Karenanya dalam kesempatan ini mereka perbanyak amal soleh. Sebenarnya amalnya banyak ya, tapi saya ambil 2 saja yang utama. Bukan yang lain nggak utama, semuanya utama ya. Ibnu Abbas radhiyallahu menuturkan sebagaimana peningkatan amal soleh Rasulullah, khususnya tilawah dan infak. Jadi ternyata Rasulullah itu banyak tilawah dan infak ketika Ramadan. Nah, ini dalilnya nih. Ya, langsung aja lah. Karena waktu ya saya terjemahkan. Rasulullah yang paling dermawan di pernyataan daripada Imam Bukhari hadis sahih ini. Jadi Rasulullah itu adalah yang paling dermawan.
Dan kedatangannya memuncak pada bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya. Jibril juga menemui setiap malam untuk tadarus Quran. Sungguh Rasulullah SAW lebih murah hati melakukan kebaikan daripada angin bertiup. Ya, kita minar rehel mursalah. Nah, yang pertama kita pada tadi tadarus Quran Ibu. Makanya jangan pernah kita luput sehari pun di bulan Ramadan ini. Walaupun kasih hanya sekedar 2-3 ayat dalam sehari kita baca. Bagus kalau punya target khatmul Quran Bu ya. Jadi ada yang target sejuz sehari, ya sehari ya. Sehingga pas 30 hari ini Ramadan selesai khatmul Quran. Ada yang 2 juz per harinya, berarti 2 kali. Ada yang 3 juz, berarti dia 3 kali. Ada yang 4 juz setiap harinya, maka dia 4 kali khatm. Nah, ini. Jadi sekali lagi tadarus Quran itu ya kegemaran Rasulullah dalam beribadah mengisi waktu Ramadan. Nah, yang kedua, ini menariknya dikatakan tadi ya bahwa akhlak Rasul itu seperti apa? Ya, diungkapkan di dalam hadis ini minar rehel mursalah, seperti angin yang bertiup saking dermawan. Artinya hartanya itu ringan untuk keluar. Ya nggak berat hati ketika kita ada milik harta langsung keluarkan, langsung keluarkan. Itu sama seperti Abu Bakar As-Siddiq kan ketika hijrah itu semua hartanya diserahkan. Sampai Rasul bertanya, mana untuk hak istri anakmu, cukup Rasul sebagai penjamin. Ini udah iman kelas tinggi ini mah. Ada sahabat lain 70%-nya, 50%-nya. Nah, kita pun seharusnya sudah punya siap ancang-ancang. Makanya dalam persiapan Ramadan, ya, dalam kajian kita, persiapan uang, dana, kita anggarkan untuk apa? Infak. Contoh nih yang paling bermanfaat ini, ya. Ibu misalnya memasak ya, kita keluarga mungkin anak kita ada 2, suami istri ditambah Pak Ibu 2, 4. Nah, Ibu lebihkan jadi 10 porsi misalnya. Atau kalau mau punya hanya 1, 5 porsi aja silahkan. Kan masakannya sekali, Bu. Contohnya yang paling gampang misalnya telur, ya. Kita menunya telur. Kita telurnya hasilkan kita ya buka puasa itu berempat kan 4 telur, kita perbus aja 10 telur, kita masak 10 telur. Untuk kemana? Kita berikan ke tetangga kita. Ya. Atau tentunya yang fakir miskin yang kita lihat nggak mampu. Maka koordinasi dengan RT. Kalau kita nggak tahu, tanya RT mana warga yang nggak mampu. Nah, tentunya bukan hanya buka. Termasuk juga adalah sahur kalau perlu tetangga kan. Ibu sudah tahu nih. Ya, makanya mohon maaf orang-orang dua dulu gitu nih, zaman baheula ya, zaman tua saya, nenek saya juga. Itu biasa ada kirim-kiriman rantang. Ya, baik itu ketika menjelang puasa atau juga ketika lebaran atau juga tadi saat-saat mungkin untuk mencicipi kolak, misalnya ngirim kolak hanya sepiring untuk takjil atau bahkan yang efektif sekarang tuh kurma. Dibeli berapa kilo gitu kirimkan ya, kita buat kecil-kecil, bagikan minimal kalau iftar dibuka oleh kurma itu. Ya kalau anak yang mampu kasih sebungkus gitu kan, kalau nggak mampu bikin divasi-divasi kecil agar dimakan. Bayangkan dimakan orang yang soleh yang sedang berpuasa, mengalir jadi darah, darah mengalir kepada tubuh jadi daging. Kita bayangkan amal soleh. Nah, ini mudah-mudahan terinspirasi daripada hadis ini. Rasul itu 2 utamaan itu. Tilawah Quran, baca Quran, tadarus Quran dengan malaikat Jibril kalau Rasul ya. Dan juga menahan berinfak. Wallahu alam, Kak Dodi itu saya bisa sampaikan, bukan mohon maaf ya. Ini sekedar untuk pengetahuan kita agar puasa kita lebih baik daripada puasa yang telah lalu. Masih ada kesempatan sekitar 16-17 hari lagi. Yuk kita coba manfaatkan pemahaman kita ilmu ini agar puasa kita makin baik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang juga kalau Ustaz untuk materi-materi tadi mudah-mudahan menambah semangat kita ya, terutama memang Ramadan yang kita alami sekarang, yang alhamdulillah Allah takdirkan usia kita sampai Ramadan tahun ini, yang mudah-mudahan tentu jauh lebih baik daripada Ramadan yang sebelum-sebelumnya tentunya. Mudah-mudahan kita berharap seperti itu. Saya kira mungkin itu juga waktu sudah lebih lewat ya, Puan ya. Mas. Mungkin memang materinya mungkin sekali lagi sering kita dengar, namun faktanya di lapangan kita kadang-kadang juga masih suka lost juga, suka lost. Ada aja mungkin peluang kita melakukan hal-hal yang
tadi ya, menyanyiakan, terutama mungkin menyanyiakan waktu, Ustaz, terutama banyak tidurnya misalnya. Jadi ini mungkin suatu, ya memang karena kondisi lemas gitu, ngantuk gitu kadang-kadang. Iya, ya. Kalau hari libur misalnya nggak ada kegiatan, pengennya sih, semangatnya sih pengen gitu memperbanyak tilawah, memperbanyak ibadah, tapi kadang-kadang beradu dengan rasa ngantuk dan rasa lemas gitu ya. Jadi, tapi mudah-mudahan dengan materi tadi kita disemangati kembali. Mari kita isi Ramadan ini dengan tadi ya, hal ibadah, sebaliknya menjauhkan diri dari hal-hal yang sia-sia. Kira itu poinnya. Ustaz, ada closing, Ustaz, dari Ustaz mungkin? Ya, jadi mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa melalui antum ya. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti insya Allah kita maupun saya jawab. Nah intinya begini aja. Ini momen yang emas. Karena nggak ada jaminan kita sampai selesai juga nggak ada jaminan. Sampai nanti kita maghrib belum ada jaminan. Karena masing orang udah punya takdirnya. Makanya dari sekarang sudah niat nih, ingin puasa kita berkualitas. Sudah kita azamkan, kita tekadkan, kita niatkan puasa kita akan semakin baik. Jadi kalau bahasa Sunda Allah mau paksakan, ya Allah paksa, kita paksain. Malas itu hawanya. Maka jalan keluarnya biasanya mandi atau ya tadi kita wudhu seperti itu. Karena untuk melawan itu biasanya hawa nafsu kita aja yang ingin tidur tuh hawanya. Kayak habis subuh tuh kan hawanya pengen tidur. Lawan. Gitu. Biasanya anehnya kalau kata Ustaz Abdul Aziz tuh, gini aja kalau antum tidur, ngantuk katanya. Baca Quran ngantuk, tapi kalau setelah nggak baca Quran tidak ngantuk, berarti itu ada godaan tuh katanya gitu. Ya, hawanya kita. Bisa juga memang kalau kata saya tadi belenggu, ya, maksudnya karena kata belenggu juga ada tafsir khusus tuh. Ya, itu bisa juga karena hawa nafsu kita menguasai kita. Maka harus dilawan. Nah, biasanya kalau sudah terus tilawah, enak tuh biasanya pengen nambah lagi. Karena apa? Sudah hatinya sudah terkondisikan. Nah, makanya apa? Dampaknya kalau kita tilawah, lisan kita terjaga juga kan? Nggak sembarangan lagi, oh masa saya baca Quran ngomongin orang gitu kan. Atau ingat lagi puasa, kok begini seperti itu. Nah, terus juga pikiran kita semakin enak gitu, hati kita semakin tenang gitu kan. Coba deh. Makanya katakan orang akan merasakan nikmatnya iman itu di situ. Mungkin sebagai orang berbeda-beda. Ya mungkin Bapak Ibu lebih hebat ketimbang saya gitu kan dalam hal penghayatannya gitu. Karena cirinya mudah nih, ini yang terakhir yang sampaikan. Kata ulama, tabi'in bahkan saya pernah baca dalam beberapa kisahnya, kalau ada kita melakukan perbuatan baik, itu biasanya perbuatan baik itu akan mengantarkan perbuatan baik berikutnya. Perlu dicatat nih. Perbuatan baik yang kita lakukan akan melahirkan perbuatan baik berikutnya. Tapi perbuatan jelek kebalikannya juga akan melahirkan perbuatan jelek berikutnya. Contoh kita baca Quran. Itu akan biasanya kalau kita rutinkan saja. Awalnya mungkin hanya 2-3 ayat gitu ya, sekali baca lama naik tuh. Infak yang biasanya kita hanya seminggu sekali, Ramadannya plus seminggu 4 kali, bahkan mungkin setiap hari. Tapi juga kejelekan sama. Ngebohong sekali aja. Nyesel. Tapi bohong kedua, nyeselnya berkurang. Ketiga, keempat, kelima tukang ngebohong. Detek sama lie detektor juga nggak akan karena saking jago bohongnya. Nah, mudah-mudahan ya jadi ulama, para tabi'in, ya, tabi'in para penasihati al soleh, beramalah banyak amal kebajikan. Itu ada materi lagi nanti kalau di itu tentang kejarlah amal kebajikan sampai ke liang lahat. Itu menarik lagi kajiannya. Gitu ya. Malam saya bahas ya di kemarin subuh ya. Itu ternyata responnya dari para ini. Kenapa? Saya juga sambil ngisi sambil merenung diri gitu kan. Jadi bukan hanya yang mendengarkan, tapi kita yang mengisi materi ini juga terus ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu saja mungkin wallahu alam bisawab. Intinya kita mudah-mudahan saum kita lebih berkualitas kepada puasa yang sebelum. Wallahu alam bisawab. Mohon maaf bila ada kesalahan. Baik, syukran jazakallahu khairan atas sekali lagi atas waktunya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam puasa kita yang tadi sisanya 17 hari lagi, terutama nanti kita masuk ke bulan 10 hari terakhir di hari-hari yang paling utama, yaitu hari kita memburu Lailatul Qadar. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti dengan di malam-malam itikaf kajian online. Mungkin nanti Ustadz bisa juga isi sampai di malam keberapa mungkin sudah dijadwalkan kemarin. Allah salah. Baik. Demikian para jemaah sekalian, sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, kebaikan dari ilmu atau tausiah yang disampaikan oleh Ustaz. Mari kita sempurnakan kajian ini dengan membaca doa penulis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih pada jemaah sekalian. Jazakumullah khair. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin ya, Kang Dodi ya. Ya kepada semua jamaah, Bapak Ibu kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam.